Orang-orang yang tulus meskipun bersalah, tapi tulus mengakui kesalahannya, tulus merubah daripada kesalahannya, itu orang-orang yang disayang oleh Allah, saudara, yang diampuni oleh Allah. Mungkin guru kita nggak tahu, mungkin anak istri kita nggak tahu kesalahan kita, saudara. Mungkin murid kita nggak tahu kesalahan kita, mungkin orang-orang kita nggak tahu kesalahan kita, tapi yang tahu adalah Allah, saudara. Yang tahu adalah Allah, yang tahu adalah Allah. Maka nggak ada alasan kita buat berpura-pura di hadapan Allah, nggak ada alasan buat kita tidak tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, Allah ampuni semua maksiat kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk tulus dalam bertaubat kepada Allah, untuk tulus dalam kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. والفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح صاحب الكتاب الإمام ابن عطاء الله السكندري وشيخه الإمام أبو عباس المرسي وشيخه الإمام أبي الحسن الشاذلي وأصولهم وفروعهم وسيدنا الإمام الغزالي وجميع سادتنا الأبي علوي، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. محاسبة النفس. فإن أردت التوبة فينبغي لك أن لا تخلو من التفكر طول عمرك، فتفكر فيما صنعت في نهارك، فإن وجدت طاعة فاشكر الله تعالى عليها، وإن وجدت معصية فوبخ نفسك على ذلك واستغفر الله وتب إليه، فإنه لا مجلس مع الله أنفع لك من مجلس توبخ فيه نفسك، ولا توبخها وأنت ضاحك فرح، بل وبخها وأنت مجد صادق مظهر للعبوسة حزين القلب منكسر ذليل، فإن فعلت ذلك بدلك الله بالحزن فرحا وبالذل عزا وبالظلمة نورا وبالحجاب كشفا. وعن الشيخ مكين الدين الأسمر رحمه الله تعالى وكان من السبعة الأبدال قال: كنت في ابتداء أمري أخيط وأتقوت من ذلك، وكنت أعد كلامي بالنهار، فإذا جاء المساء حسبت نفسي فأجد كلامي قليلا، فما وجدت فيه من خير حمدت الله وشكرته عليه،
wa ma wajadtu fihi min ghairi dhalik tubtu ila Allah wastaghfartuhu ila an sara badalan radhiyallahu anhu. Melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus karya Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari sahibul hikam radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Sebelum saya jelaskan, salam penghormatan saya sampaikan khususnya kepada guru kita, murabbi kita, Sayyidil Walid Syekhina Al-Habib Quraish ibni Syekhina Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun beserta segenap keluarga besar beliau, wabil khusus Dewan Guru Majelis Rasulullah. Hadir di tempat ini Al-Habib Syekh Al-Habshi wal-Habib Nabil Al-Hindwan wal-Habib Muhammad bin Alawi Al-Kaf wal-Habib Rifqi Al-Aidrus wal-Habib Bagir bin Tahir, dan semuanya yang ikut andil atas terlaksananya majelis ini. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Hadir juga di tengah-tengah kita aparatur pemerintahan, Bapak Bupati beserta jajarannya, tidak lupa pula DKM Masjid Syiarul Islam yang tadi telah menyampaikan sambutannya, dan wabil khusus yang teristimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada kesempatan kali ini. Semuanya angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, kita diberikan taubatan nasuha oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Habail kiram, melanjutkan pembahasan kita yang lalu, Syekh Ibn Ata'illah mulai masuk ke pembahasan tentang muhasabatun nafs, bagaimana introspeksi diri, saudara. Yang mana ini adalah lanjutan pembahasan tentang taubah. Di pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan panjang lebar kenapa Syekh Ibn Ata'illah memulai pembahasan kitabnya dengan taubah. Kenapa enggak dengan yang lain-lain terlebih dahulu? Ternyata dalam kitab lain Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin sudah menjelaskan bahwasanya termasuk tingkatan awal, tangga-tangga pertama kita untuk bisa sampai kepada Allah adalah harus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah jelaskan, kita flashback sedikit, kenapa taubat menjadi pintu utama kita untuk kembali kepada Allah, untuk menjadi hamba yang mendapat ridha Allah. Di situ Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, liyahsulalaka taufiqat ta'ah, supaya kita bisa mendapatkan taufik taat kepada Allah. Sebab tidaklah kita berat melakukan ibadat, beratnya kita sholat, beratnya kita bermunajat, beratnya kita untuk menjauhi maksiat, tidak lain dan tidak bukan karena sebab kita terbelenggu oleh dosa-dosa kita, saudara. Sehingga taubat menjadi syarat yang tidak boleh tidak. Taubat menjadi syarat yang harus. Tanpa taubat kau nggak akan bisa lepas dari belenggu dosa, sehingga nggak bisa kau mendapatkan taufik untuk ibadah. Dan yang kedua, alasan kenapa kita harus bertaubat menjadi pintu utama buat kita kembali kepada Allah. Sebab yang kedua, saudara, adalah ibadallah, supaya lituqbal lakal ibadah, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari
menjelaskan kepada kita langkah bagaimana sih caranya supaya kita bisa taubat, supaya hati kita ini bisa tergerak buat taubat, minta ampun dosa-dosa kita, kembali kepada Allah. Langkahnya seperti apa? Beliau menjelaskan di sini langkahnya adalah yang pertama muhasabatun nafs, introspeksi diri. Ahiba'il kiram, orang yang nggak tahu kalau dirinya sakit nggak akan berobat, saudara. Orang yang mikir dirinya sehat-sehat saja, dia nggak akan berobat. Dia nggak akan berusaha mengobati penyakitnya. Tapi kalau seseorang sudah sadar dirinya ini sakit, kamu ini divonis kena penyakit ini, badan kamu ini merasakan ini, ternyata kamu sakit ini, dia bakal berusaha bagaimana caranya ngobatin tuh penyakit, saudara. Karena sudah sadar dirinya punya penyakit. Nah, begitu pula penyakit batin kita, saudara. Begitu pula penyakit ukhrawi kita. Kalau kita nggak tahu diri kita ini dipenuhi dengan dosa, diri kita dipenuhi dengan maksiat, kita nggak sadar kita ini hamba yang sering membangkang kepada Allah, kita nggak sadar kita ini hamba yang sering abai terhadap perintah Allah, kita ini nggak sadar bahwasanya andai kita menjalankan perintah Allah pun kita menjalankan karena tujuan pengen dipuji manusia, karena ria, nggak tulus ikhlas karena Allah. Kalau kita nggak bermuhasabah, nggak introspeksi, kapan kita mau sadar itu semua, saudara? Kalau nggak kita sadar, kapan kita mau perbaiki? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Oh, pantas Al-Imam Ibn Athaillah memulai kitabnya yang menuntun kita buat sampai kepada Allah, dapat ridho Allah, dimulai dengan pembahasan taubat, saudara. Ternyata ini pintunya, dan pintu taubat ini adalah muhasabah, introspeksi diri, ibadah Allah. Makanya kata Ibn Athaillah di sini, fa in aradta taubah, kalau kamu menginginkan taubat, maka apa yang mesti kau lakukan, kata beliau, fayanbaghi laka an la takhluwa min at-tafakkuri tula umrik. Hendaknya kamu nggak berhenti untuk tafakkur sepanjang hidupmu. Jangan pernah berhenti untuk tafakkur. Sebagaimana kau nggak berhenti untuk berbuat, dan perbuatanmu itu bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk, maka seperti itu pula kau jangan pernah berhenti untuk tafakkur, introspeksi, jangan pernah berhenti. Bagaimana cara kita introspeksi? Dituntun lagi oleh beliau, fatafakkar fima sana'ta fi naharik, maka bertafakkurlah apa yang kau lakukan di siang hari. Selama seharian apa saja yang kamu lakukan, dari bangun tidur sampai terbenam matahari, apa yang kau lakukan? Ucapan apa saja yang keluar dari lisanmu, tingkah apa saja yang dilakukan oleh tanganmu, kemana saja kau langkahkan kakimu, kemana saja fokus pikiranmu, dengan apa seharian disibuki hatimu, kemana saja matamu memandang, terus tafakkur, saudara. Setiap hari, setiap malam kita mau tidur tafakkur. Seharian yang kita lakukan apa saja tuh? Lisan kita ngomong apa aja? Mata kita nih yang Allah kasih kenikmatan bisa memandang, udah ngelihat apa aja? Badan kita yang Allah kasih kesempatan buat bisa bergerak, di saat ada orang-orang yang sudah nggak mampu terbaring di rumah sakit untuk bergerak, di saat ada orang-orang yang udah nggak mampu buat makan pun harus pakai selang, tapi kamu masih bisa makan, badan kamu masih bisa bergerak, mata kamu masih bisa ngelihat. Sehari apa saja yang kamu lakukan? Kata beliau, fa'in wajadta ta'ah, kalau ternyata setelah kamu introspeksi yang kamu dapatkan itu kebaikan, fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Enggak perlu sombong, nggak perlu berbangga diri. Kenapa kita disuruh bersyukur? Karena hakikatnya ibadah yang kita lakukan pun, kebaikan yang kita lakukan pun, hakikatnya taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu. Jadi nggak perlu sombong, saudara. Kita ini ibadah, Allah kasih kita sholat, Allah kasih kita menjaga mata dari pandangan yang haram,
Allah kasih kita nggak makan makanan yang haram, nggak mengucapkan yang haram. Allah kasih tangan kita nggak melakukan yang haram, nggak merampas harta orang, nggak mendolimi orang, nggak menyakiti orang. Terus kamu mau sombong? Mikir, bersyukur kepada Allah, bukan ujub, bukan bangga, bukan sombong. Kalau bukan Allah yang gerakkan, kamu nggak bisa seperti itu. Anta minhu wa ilaih. Kamu ini hakikatnya dari Allah, kembali kepada Allah. Solatnya kamu pun bukan dari kamu tapi dari Allah. Maka siokianya bukanlah sombong tapi bersyukur kepada Allah. Karena kalau Allah nggak bimbing kamu, kamu bukan sedang solat, kamu sedang berzina. Kalau Allah nggak bimbing kamu, kamu nggak di majelis, kamu sedang di diskotik. Jadi bukan ujub, bukan sombong, bukan merasa bangga dengan amalnya ketika dia berintrospeksi kemudian dia mendapatkan amalnya baik, tapi justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Fa in wajadta ma'siyatan, tapi sebaliknya, kalau kamu dapati yang kamu lakukan itu maksiat, ternyata tadi matanya ngelihat ke yang haram, ternyata lisannya gunjing orang, mencaci orang, menghina orang, menyakiti orang, padahal dia nggak bersalah, nggak seyoksianya digunjing, nggak seyokianya dihina. Ternyata lisannya memerintahkan apa yang tidak Allah ridhai. Maka fawabbih nafsaka ala dhalik. Maka omelin dirimu, omelin jiwamu, tegur dirimu, tegur jiwamu. Wastaghfirillah wa tub ilaih. Minta ampun sama Allah, tub ilaih, kembali kepada Allah. Ini penting kita punya ya ikhwan. Udah berapa lama kita nggak melakukan ini? Makanya kata Ibn Athaillah, fa innahu la majlis ma'allah anfa'alaka min majlisin tuwabbih fihi nafsak. Nggak ada majelis engkau bersama Allah yang lebih bermanfaat daripada majelis di mana di situ kau menghina dirimu, kau mencela dirimu, kau ngomel terhadap dirimu, kau marah terhadap dirimu. Ini majelis yang paling bermanfaat buat akhiratmu kelak, kata beliau, saudara. Makanya kita pikir masing-masing, nggak usah nengok kiri kanan, nggak usah nyalahkan satu sama lain. Pikir diri kita masing-masing ya ikhwan. Kapan terakhir kita melakukan ini? Kapan terakhir kita duduk di malam hari di dalam keheningan, kita duduk, kita bermunajat kepada Allah, introspeksi diri kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kapan terakhir kita lakukan seperti ini ya ikhwan? Masing-masing sesuai dengan posisinya. Sebagai posisi hamba Allah, sebagai pribadi, yuk kita introspeksi. Mata kita pakai buat apa? Hidung kita pakai buat apa? Mulut kita pakai buat apa? Telinga kita pakai buat dengar apa? Terus introspeksi ya ikhwan. Tanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Sayyidina Umar bin Khattab ini yang udah dapat kabar pasti masuk surga. Tapi apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar fa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum kamu dihisab. Introspeksi sebelum kamu nanti dihisab sama Allah. Sekarang introspeksi diri kamu. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, siap-siap nanti kamu akan disodorkan di hadapan Allah. Innama yakhiful hisab yaumal qiyamah 'ala man hasab nafsahu fid dunya. Nanti di hari kiamat yang hisabnya enteng. Siapa yang hisabnya enteng? Mereka yang menghisab dirinya di dunia, saudara. Semakin sering kita menghisap diri kita di dunia, semakin sering kita introspeksi diri kita di dunia, semakin enteng nanti insya Allah hisap kita di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisap, mudah-mudahan. Saya nggak bisa bayangin kalau kita sampai dihisap nggak bakal mampu, saudara. Satu hal saja kalau dihisap, mata aja kalau dihisap nggak bakal mampu kita, saudara. Tapi kita berharap dengan fadl, kedermawanan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya saudara, pintu kita untuk bisa taubat, yuk mari kita introspeksi diri kita. Sebagai diri kita sendiri, apa kesalahan yang sudah kita perbuat, dosa-dosa kita yang lebih tahu, kita yang lebih paham, dan Allah nggak sedikit pun luput dari ilmunya Allah apa yang kita lakukan. Mari introspeksi diri kita. Sebagai orang tua, udah baikkah kita sebagai orang tua?
Udah benarkah kita mendidik anak kita? Sudahkah kita berikan mereka pendidikan ilmu agama yang mengenalkan mereka kepada Allah, menjadi bekal dia buat dunia akhiratnya? Sebagai suami, sudahkah kita jadi suami yang baik, yang memenuhi hak-hak istrinya, urusan dunia atau urusan akhirat? Sebagai istri, sudahkah jadi istri yang baik sehingga bisa selamat nanti di hadapan Allah? Sebagai bos, sudah jadikah bos yang baik? Sebagai pedagang, sudah jadikah pedagang yang baik? Amanahkah kamu ketika berdagang, ketika menimbang? Sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sudahkah jadi pejabat yang baik? Sudahkah kau bisa sejahterakan rakyatmu? Apakah ada orang-orang yang lapar karena kebijakanmu? Apakah ada orang-orang yang susah karena kebijakanmu? Apakah ada hak-hak yang kau rampas karena kebijakanmu? Introspeksi masing-masing, saudara, sebelum nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Introspeksi diri kita masing-masing, ya ikhwan. Maka siapa, kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang sering mengintrospeksi dirinya, maka dia akan ringan nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata si Ibn Athaillah, maka setelah kita introspeksi, kemudian kita tegur diri kita sendiri yang kita lebih tahu kesalahan kita dibanding orang lain, maka wastaghfirillah, minta ampun kepada Allah, wa tub ilaih, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib, kemudian ya, dari introspeksi, pintu ketaubatnya itu dari mana masuknya? Ketika kita introspeksi, nanti ini bisa menuju kepada taubat. Nah, pintu yang menghubungkan antara introspeksi dengan taubat ini apa? Nah, Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin menjelaskan, setidak-tidaknya kata Imam Al-Ghazali, ya, ketika kita muqaddimah, prolog supaya kita bisa masuk taubat, maka ada 3 kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, dzikru ghayati qubhi dzanab. Kita ngingat betapa jeleknya dosa yang kita lakukan. Tadi kan kita introspeksi, setelah kita absen tuh apa aja yang kita lakukan selama seharian. Oh, ternyata kita ngegibah. Betapa jeleknya gibah yang kamu lakukan. Kamu makan saudara kamu sendiri dagingnya. Betapa buruknya yang kamu lakukan itu. Oh, ternyata saya bohong tadi dengan lisan saya. Di situ ingat zikru qabhi dzanab, kata Imam Ghazali. Sadar betapa jeleknya dosa yang kamu lakukan. Saya tadi berbohong, padahal Nabi ngomong, idza kadzdzabal 'abdu tanahha anhul malakan linatni ma kharaja min fi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba manakala berbohong, itu tanahha anhul malakan, malaikat langsung ngejauh. Malaikat yang kerjaannya nyatet nih, ngejauh posisinya. Bukan berarti ngejauh berhenti nyatet. Enak aja kalau begitu, ngebohong aja biar kagak dicatat sama malaikat nanti. Lah, malaikat ngejauh, saudara. Kenapa malaikat sampai ngejauh? Dalam riwayat lain disebutkan ngejauhnya luar biasa jauh sekali. Walaupun tetap nyatat malaikat tersebut. Kenapa? Linatni ma kharaja min fi, karena saking busuknya bau yang keluar dari mulut hamba ketika dia berbohong, saudara. Kalau kita sadar betapa jeleknya dosa yang kita lakukan, nggak bakal kita ngelakuin dosa. Kita makan riba, makan bunga bang, padahal dilarang oleh Allah makan riba. Allah tantang perang, yang nantang perang Rabbul Alamin. Ditantang perang manusia kadang kita ketakutan, tapi yang nantang perang Rabbul Alamin. Di Al-Quran Allah tantang perang mereka-mereka yang makan riba, mereka-mereka yang memerangi kekasihnya Allah. Man adali waliyan. Ada dua dosa yang ganjarannya ditantang perang oleh Allah. Apa 2 dosa tersebut? Pertama makan riba, yang kedua memusuhi kekasihnya Allah, memusuhi wali min auliyaillah. Man adali waliyan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, siapa yang mengganggu kekasihku, aku umumkan perang terhadapnya, saudara. Kadang kita nggak sadar, tetap dimakan itu bunga bank, saudara. Tetap dilakukan itu pinjaman-pinjaman yang pakai bunga. Tetap itu digibahi kekasihnya Allah, duriyahnya Rasulullah. Para ulama yang mendedikasikan hidupnya buat Allah dan Rasulnya diomongi, dimusuhi, dijelek-jeleki dari belakang.
Padahal Allah tantang perang. Tadzakkar qubha hadzan dzanab. Ingat betapa jeleknya dosa tersebut ya ikhwan. Ketika kita sadar betapa jeleknya dosa, maka itu menjadi pintu kita buat taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kemudian langkah yang ketiga setelah kita introspeksi tadi, kemudian langkah yang pertama, mohon maaf, yang pertama tadi mengingat betapa buruk dan jeleknya dosa. Yang kedua adalah kata Imam Ghazali, dzikru syiddati uqubatillah, ingat betapa beratnya siksaan Allah. Setelah kita ingat betapa jeleknya dosa, yang kedua ingat betapa beratnya siksaan Allah. Dan yang ketiga ini nyambung, kata Imam Al-Ghazali, dzikru dha'fika wa qillatiha fi dzalik. Setelah kau ingat betapa beratnya siksaan Allah, ingat betapa lemahnya engkau ketika menghadapi siksaan Allah, saudara. Kalau kita udah introspeksi, ingat dosa kita, sadar betapa jeleknya dosa tersebut, kemudian sadar betapa mengerikannya siksaan Allah, kemudian yang ketiga kita sadar betapa lemahnya diri kita. Kita yang ketika kena api kita kesakitan, kita yang ketika kena pukulan kita kesakitan, kita yang ketika satu saraf saja bergeser kita nangis-nangis, saudara. Terus berani-beraninya kau menerjang maksiat Allah. Sudah siap kau dibakar di nerakanya Allah? Sudah siap kau dibakar di nerakanya Allah? Sudah siap kau menghadapi zabaniyah malaikat-malaikatnya Allah? Sudah siap kau menghadapi hisabnya Allah? Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Karenanya ya ikhwan, taubat kata Imam Al-Ghazali ini adalah pintu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar, introspeksi apa yang kita lakukan. Mungkin kita sebulan, 2 bulan, 1 tahun, bahkan diantara kita ada yang seumur hidup gak introspeksi. Maka kita introspeksi betapa banyaknya dosa kita, betapa jeleknya dosa tersebut, kemudian sadar betapa beratnya ancaman Allah, siksaan Allah, dan sadar betapa lemahnya kita di hadapan itu semua, sehingga kita betul-betul taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari Maimun bin Mahran bahwasanya la yakunur rajul minal muttaqin hatta yuhasib nafsah asyad min muhasabati syarikih hatta ya'lam min aina mat'amuh wa min aina malbasuh wa min aina mashrabuh amin halalin dzalika am haram. Ya, seseorang kata beliau tidak betul-betul jadi orang yang bertakwa kepada Allah sampai dia introspeksi dirinya lebih dari dia mengintrospeksi orang lain. Kadang-kadang kita pinter introspeksi orang lain, bahkan ketika nasihat pun disampaikan di majelis seperti ini, kadang-kadang kita masih sibuk, oh ini untuk si fulan, oh ini untuk si Alan, oh ini untuk si A, untuk si B. Kita begitu hebat introspeksi orang lain, tapi kita lalai introspeksi diri kita, saudara. Beliau mengatakan la yakunur rajul minal muttaqin, tidaklah seseorang betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa introspeksi dirinya melebihi dia introspeksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia introspeksi betul-betul, min aina mat'amuh, makanannya datang dari mana, halal atau haram sumbernya. Wa min aina malbasu, pakaian yang dia pakai ini duitnya dibeli pakai apa, halal atau haram. Wa min aina mashrabu, minuman yang dia minum ini halal atau haram. Amin halalin dalika amin haram. Dia introspeksi dirinya. Orang yang betul-betul sudah mengintrospeksi dirinya, introspeksi semua yang dia makan, introspeksi semua yang dia ucapkan, introspeksi semua yang dia lakukan, introspeksi semua kebijakannya, kebijakan terhadap dirinya, kebijakan terhadap keluarganya, kebijakan terhadap sahabatnya, kebijakan terhadap rakyatnya, kebijakan terhadap anak buahnya, kebijakan terhadap apapun yang dia lakukan, kebijakan terhadap muridnya, termasuk sekalipun, saudara. Orang yang sudah berintrospeksi itu betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang penting di sini, saudara, makanya beliau ngasih contoh dari Syekh Makiduddin Al-Asmar, seorang ulama yang termasuk kategori abdal. Abdal ini salah satu tingkatan kewalian ya ikhwan. Ya, dalam satu hadis disebutkan
bahwasanya al-abdal yakunu bisyam wa hum arba'una rajulan idza mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan akhar. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Imam Ahmad, al-abdal bisyam, wali-wali badal, namanya wali badal itu ada di Syam, banyak di daerah Syam. La'alla hadza lil kathrah wallahu a'lam. Banyak di daerah Syam kata Nabi SAW. Sekarang itu Syam, Suria, kemudian Palestina dan lain sebagainya, itu wilayah Syam disebutnya. Kata Nabi, al-abdal bisyam, wali-wali yang tingkatan abdal mereka banyak di Syam. Wahum arba'una rajulan, ada 40 orang. Dalam satu zaman hanya 40 orang, enggak lebih saudara. Tingkatannya tinggi. Mereka idza mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan akhar. Kalau salah satu di antara mereka meninggal dunia, digantikan oleh Allah dengan orang lain. Jadi setiap 40 kuotanya 40. Satu meninggal diangkat satu, satu meninggal diangkat satu, satu meninggal terus. Dalam satu zaman pasti ada 40. Nah, kata Nabi SAW, yusqa bihimul ghaith wa yuntasar bihim alal a'da wa yusraf an ahli Syam bihimul adab. Kata Nabi SAW, ini berkat wali-wali badal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Berkat mereka 40 orang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk umat Islam. Berkat 40 orang soleh ini Allah Subhanahu wa taala menghindari azab dari penduduk Syam, saudara. Jadi wali abdal. Nah, Syekh Makinuddin Al-Asmar ini seorang wali min auliyaillah yang sampai tingkatan derajat abdal. Bahkan sampainya beliau ke tingkatan derajat abdal ini berdasarkan kesaksian gurunya. Siapa gurunya? Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, ya, pimpinan Thariqah Al-Ghazaliyah, Al-Syadziliyah, yang mana wiridnya sering kita baca Hizbul Bahar, Hizbun Nasr dan lain sebagainya. Syekh Makinuddin Al-Asmar ini termasuk abdal berdasarkan kesaksian gurunya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau satu zaman dengan Ibn Athaillah, asalkan dari satu zaman, Syekh Makinuddin Al-Asmar. Beliau bagaimana sih yang dilakukan apa? Kuntu fi ibtidai amri akhit wa ataqawwat min dalik. Aku dulu di awal-awal fil ibtida, di awal-awal perjalanan beliau menuju Allah, beliau kerjaan sehari-harinya ngejahit. Dan beliau nyari duit dari cara ngejahit, saudara. Jadi ini bukan awalnya, bukan dari awalnya. Beliau ulama, akhirnya beliau jadi ulama besar, ahli qiraat. Beliau menguasai qiraat, ahli qiraat. Tapi permulaannya beliau tukang jahit. Dan beliau makan dari menjahit. Makanya Nabi SAW diutus itu untuk menyampaikan hamba kepada Allah dengan tetap mereka pada kegiatan mereka. Jadi Islam datang itu bukan buat menghapus kegiatan di dunia, bukan. Yang pedagang tetap pedagang, yang jahit tetap jahit, yang petani tetap petani, yang pejabat tetap pejabat, yang ulama tetap ulama, yang santri tetap santri. Tapi jadilah pedagang yang soleh, pejahit yang soleh, pejabat yang soleh, santri yang soleh, ulama yang soleh. Apapun profesimu, tetap ingat dunia sementara, tujuan akhirmu adalah Allah Subhanahu. Ini tujuannya para nabi, saudara. Bukan untuk bubarkan kegiatan di dunia, bukan. Nah, Syekh Makinuddin Al-Asmar ini di awal perjalanan menuju Allah, beliau tukang jahit. Beliau nyari makan dari menjahit, saudara. Tapi ada yang menarik, yang bikin makam beliau tinggi apa? Kuntu a'uddu kalami bin nahar. Aku ini ngitung omonganku. Kalau berlalu satu hari aku hitung, sehari ini aku ngomong apa aja. Di sore hari itu aku hitung, aku introspeksi. Fa in wajadtu fihi min khair hamidullah wa syakartu alaih. Kalau aku dapatkan kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Enggak ujub, enggak sombong. Kebaikan ini karena Allah yang gerakkan. Wa ma wajadtu min fihi min ghairi dzalik tubtu ilaihi wastaghfartuh. Kalau aku dapatkan selain itu, aku taubat kepada Allah, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau lakukan ini setiap hari, saudara. Sampai kapan? Ila ansara badalan. Sampai jadi wali abdal, saudara. Sampai jadi kekasihnya Allah Subhanahu. Makanya ini kalau dilakukan oleh jamaah Jalsa Itsnin dan dilakukan oleh siapapun kita, yang pertama ini akan menjauhkan kita dari maksiat. Dan yang kedua, siapa yang istiqamah melakukan ini dengan betul-betul ketulusan rasa penuh penyesalan ketika dia melakukan kesalahan dan upaya untuk terus memperbaiki, maka insya Allah siapa yang istiqamah melakukan amalan ini, saudara, dia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kekasih-kekasihnya. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup, saudara,
Al-Imam Ibn Athaillah di sini mengingatkan. Tapi jangan lupa, ketika kamu introspeksi dan kamu menegur dirimu, wala tuwabbihha wa anta dhahikun farih. Jangan sampai kamu negor dirimu dalam keadaan cengengesan. Tahu cengengesan? Tahu cengengesan itu bahasa Betawi, cengengesan Habib ya. Cengengesan itu salah tapi senyum-senyum. Salah tapi masih ketawa. Sadar. Ketika dia introspeksi sadar, dia udah melakukan ini, melakukan itu. Hal-hal yang bisa bikin dia celaka, sengsara dunia akhirat. Tapi masih cengengesan, ketawa. Masih cengengesan, nggak ada ketulusan. Jangan kata Ibn Athaillah, kamu ngeledek namanya kalau seperti itu. Ketika kamu introspeksi, ngerasa dirimu salah, jangan cengengesan. Jangan kamu ketawa, bal wabbihha wa anta mujiddun shadiq. Tapi tegur dirimu dalam keadaan kau sungguh-sungguh. Shadiq, serius. Nadim, nyesel, saudara. Hazinul qalb, dalam keadaan hatinya sedih. Munkasirun dalil, dalam keadaan betul-betul merasa dirinya hina, saudara. Merasa dirinya hina, dina. Ini yang mesti kita lakukan kepada Allah. Karena inti daripada taubat ya ikhwan, inti daripada taubat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, inti daripada taubat an-nadamu taubatun. Inti dari taubat itu penyesalan. Bukan sekedar lisan mau minta ampun, tapi kamu ketawa. Lisan mau minta ampun, tapi kamu gak merasa bersalah. Inti daripada taubat itu an-nadamu taubatun. Penyesalan ya ikhwan. Merasa diri hina, merasa diri dina, merasa diri rendah. Merasa saya ini kotor, penuh dosa. Itu intinya taubat. Makanya dalam Sahih Muslim, baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan, ada seorang perempuan dari Juhainah, seorang perempuan di zaman Nabi SAW. Perempuan ini khilaf, melakukan perzinahan sampai dia hamil. Begitu dia zina, dia hamil, dia datang kepada Rasulullah SAW. Padahal orang yang zina, ya, biasanya sunnahnya dia harus taubat karena itu bisa menghancurkan dunia akhiratnya. Tapi nggak usah dibuka. Kalau nggak ada yang tahu, tutup. Cukup kamu sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Jangan kamu buka, kamu pernah melakukan itu. Jangan, tutup. Bahkan orang yang ngelihat pun kalau nggak sampai 4 orang nggak boleh dia bersaksi, saudara. Saksinya harus 4 orang melihat langsung. Artinya Islam pengen ditutup. Aib orang tuh tutup. Jangan malah diumbar, bangga, cerita di media, di TV, di podcast cerita saya melakukan dosa ini, dosa itu. Saya main ini. La haula wala quwata illa billah. Tutup, tutup. Allah tutup, kamu keluarkan. Orang itu dianjurkan nutup. Tapi perempuan ini saking nyeselnya, saking dia takutnya dia nyesel, dia datang kepada Nabi SAW. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini asabtu haddan ya Rasulullah. Aku telah melakukan perbuatan yang harusnya aku dihukum ya Rasulullah dengan had. Maka tegakkanlah hukuman tersebut untukku ya Rasulullah. Rasulullah ngelihat nih perempuan, karena ini sudah diangkat ke Rasulullah. Rasulullah saat itu adalah pimpinan negara, saudara. Bukan hanya Nabi Rasul, tapi pimpinan negara yang menegakkan hukum saat itu, saudara. Rasulullah lihat ini perempuan masih hamil. Karena bukti terkuat itu pengakuan. Nggak perlu ada 4 orang. Kalau ada pengakuan itu bukti terkuat. Sayyidul bayyinat al-iqrar. Masih hamil dilihat sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tunggu sampai dia melahirkan. Jangan dihukum dulu. Karena hukumannya hukuman mati, rajam. Begitu dia sudah melahirkan, anaknya masih disusui. Kata Rasulullah disuruh tunda dulu. Tunggu. Sampai dia selesai nyusui. Begitu selesai nyusui ini waktu panjang. Nah, kalau ini perempuan gak serius, ada kesempatan dia buat kabur. Zaman dulu mau kabur, siapa yang mau nyari? Kendaraan susah. Tapi enggak, setelah selesai nyusui dia datang lagi, Rasulullah, ya Rasulullah, aku udah selesai nyusui. Tolong dirikan, tegakkan hukuman untukku ya Rasulullah. Tegakkan hukuman untukku ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW menegakkan hukuman atasnya. Dia dirajam, dihukum mati, saudara. Begitu dia dihukum mati, Rasulullah nyolatin dia. Disolatin oleh Rasulullah. Hadis riwayat Sahih Muslim.
Disolatin Rasulullah, sahabat nanya, ya Rasulullah, engkau menyolati tukang zina itu ya Rasulullah? Dia meninggal karena dihukum berzina, engkau solati dia ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi Muhammad SAW? Laqad tabat taubatan law qussimat ala sab'in min ahli al-Madinah lawasi'athum. Laqad tabat taubatan law qussimat ala sab'in min ahli al-Madinah lawasi'athum wa al-wajadta afdal min an jadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, tahukah engkau saking taubatnya perempuan tersebut, saking tulusnya dia dalam bertaubat, saking nyesalnya dia telah melakukan sebuah taubat, andai kata taubat tersebut dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tulusnya dia dalam bertaubat, saking dalamnya penyesalan di atas dosanya. Makanya sampai Nabi sampai sholati jenazahnya, saudara. Kata Nabi, hal wajadta man afdal mimman jada binafsiha lillahi azza wa jalla, kau bisa menemukan orang yang lebih afdal dari orang yang mendermakan dirinya untuk Allah. Dia sadar dirinya salah, dia dermakan dirinya, walaupun harus dihukum mati, saya bersalah, saya dermakan diri saya untuk Allah. Tulus dalam bertaubat, saudara. Salah satu kunci taubat tulus, nyesal betul-betul. Ketulusan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Di dalam hadis lain, terakhir sebagai penutup, di dalam hadis lain ada seorang sahabat namanya sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis sangat panjang, riwayat Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Saya singkat ceritanya, saudara. Ada sahabat namanya Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Ka'ab ibn Malik ini seorang sahabat yang saleh. Beliau nggak pernah ninggalkan perang. Setiap Rasulullah ajak perang selalu pasti ikut. Beliau nggak pernah khianat, nggak pernah ninggalkan perang. Kecuali perang Tabuk beliau tinggalkan, saudara. Beliau katakan saat itu, hadis ini beliau sendiri yang bercerita tentang dirinya dan disaksikan oleh para sahabat. Saat itu Rasulullah mengumumkan perang Tabuk, keadaannya genting sekali saat itu. Sayyidina Ka'ab bin Malik mengatakan, saya keadaannya sehat, saya mampu saat itu, tapi entah kenapa tanaman lagi berbuah sehingga saya cenderung untuk menunda perjalanan. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat berangkat perang Tabuk. Sayyidina Ka'ab bin Malik, entar dulu udah, nanti saya nyusul dalam hati beliau. Begitu beliau mau berangkat, nunda lagi. Begitu beliau mau berangkat, ditunda lagi, sampai nggak jadi berangkat, ya ikhwan. Beliau ngelihat saat itu, begitu saya nggak jadi berangkat, yang ada di Madinah cuma 2 kelompok. Begitu saya nggak jadi berangkat, yang ada di Madinah hanya 2 kelompok. Yang pertama, kelompok orang-orang munafik yang emang nggak mau ikut perang bersama Rasulullah. Yang kedua, kelompok orang-orang yang memang uzur, sakit, sepuh, rentah. 2 kelompok ini saja. Saya termasuk di antara salah satu dari 2 kelompok tersebut yang nggak ikut. Singkat cerita, Rasulullah pun pulang dari perang Tabuk, saudara. Sayyidina Ka'ab bin Malik begitu dengar rombongan Rasulullah arah pulang, beliau mulai bingung, beliau gelisah. Tanya ke sini ke sana, ke sini ke sana. Ada yang nyarankan, udah kamu cari alasan saja ke Rasulullah. Padahal beliau sadar dirinya nggak ada alasan, sehat, mampu, kalau beliau berangkat harusnya berangkat. Dan Rasulullah perintahkan, tapi beliau karena saat itu merasa karena murni kesalahan beliau nggak berangkat, akhirnya tidak berangkat, saudara. Sampai Rasulullah SAW datang. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah ini kalau datang dari perjalanan ke masjid, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Karenanya ada sholat sunnah, salah satunya sholat sunnah safar. Kita kalau dari perjalanan, sunnahnya nggak langsung ke rumah, mampir ya sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Rasulullah duduk. Datanglah orang-orang yang nggak ikut waktu itu, kurang lebih ada 80 lebih datang ke Rasulullah. Mereka datang, ada yang memang betul-betul tulus, ada uzur dan itu dimaafkan oleh Rasulullah. Ada yang bohong, pengen nyari selamat doang depan Rasulullah. 80 lebih yang datang ke Rasulullah. Ada yang datang, padahal dia mampu, sehat, tapi bohong depan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ada uzur ini ya Rasulullah. Kemudian dia bersumpah depan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, oh udah nggak apa-apa, saya mohon ampun kepada engkau, kepada Allah untuk engkau karena engkau nggak ikut. Banyak nih, dan mereka selamat di depan Rasulullah SAW. Yang bohong-bohong ini selamat semuanya. Ka'ab bin Malik bergejolak hatinya. Saya bagaimana ya? Saya mau bohong, ini Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Saya mau jujur, Rasulullah murka, Rasulullah marah. Akhirnya dia beranikan diri maju ke Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kata dia, inni wallahi law jalastu ma 'inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhrut min sakhatihi bi'udur. Law qad u'titu jadal. Ya Rasulullah, andai kata bukan engkau ya Rasulullah, andai kata aku duduk bersama siapapun orang dunia, aku akan ngasih alasan dan aku akan lolos ya Rasulullah. Aku ini pandai berargumen, aku pandai nyari alasan ya Rasulullah. Akan tetapi aku tahu ya Rasulullah, andai kata hari ini aku berbohong kepadamu supaya engkau tidak marah, mungkin hari ini aku selamat. Tapi sewaktu-waktu Allah akan membuat engkau murka kepadaku ya Rasulullah. Karenanya ya Rasulullah, aku datang, aku jujur ya Rasulullah, aku salah ya Rasulullah, aku sehat, aku mampu, tapi aku tidak ikut perang ya Rasulullah, aku salah ya Rasulullah, aku jujur ya Rasulullah. Tulus dia datang ke Rasulullah SAW, saudara, mengakui kesalahannya. Dan kebetulan ada dua orang yang sama yang seperti itu, namanya Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Murarah dan Hilal sama-sama nggak ikut perang, sama-sama datang ngaku ke Rasulullah. Bahkan pengakuannya Sayyidina Ka'ab bin Malik ini banyak yang protes, wahai Ka'ab, kenapa kamu jujur sama Nabi? Padahal kalau kamu nyari alasan, Nabi bakal terima. Dan kalau Nabi terima, Allah nggak akan marah karena Nabi yang meminta ampun untukmu kepada Allah. Allah nggak akan marah, cari alasan saja. Kamu nggak usah jujur. Rasulullah marah kan sekarang, sampai Rasulullah bilang, amma hadza faqad sadaq faqum hatta yaqdi Allah fik. Ini jujur, tapi biarkan Allah yang memutuskan nanti. Nabi nggak putuskan, sudah, biarkan Allah yang memutuskan. Pengakuan Ka'ab bin Malik ini sampai diprotes oleh sebagian sahabat yang lain. Kenapa kamu ngaku seperti itu? Harusnya nggak perlu ada pengakuan seperti itu. Cari aja alasan, Rasulullah pasti terima alasanmu dan kamu dapat ampunan Allah karena Rasulullah memintakan ampun kepadamu. Akhirnya saudara, singkat cerita apa yang terjadi, dia jujur apa adanya dan Rasulullah menyerahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya saudara, apa yang terjadi, Rasulullah perintahkan satu Madinah nggak boleh ada yang negor tiga orang ini saudara. Satu Madinah nggak ada yang boleh negor. Ka'ab bin Malik, Murarah al-Amiri, kemudian Hilal al-Waqifi. Tiga orang ini satu Madinah nggak ada yang boleh negor saudara. Murarah dan Hilal nangis saja di rumahnya udah. Dia nggak berani keluar karena keluar satu Madinah nggak ada yang negor. Kalau dia keluar tidak ada satu Madinah yang negor dia. Murarah nangis, Hilal nangis. Kata Ka'ab, karena saya yang paling muda di situ, saya berusaha tegar. Saya tetap ke pasar, saya tetap ke masjid, nggak ada satupun yang negor saya. Nggak ada satupun yang ajak bicara saya. Sampai-sampai kata beliau, saya ke masjid, saya berusaha caper di depan Rasulullah. Ngomong saya sama Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah baru selesai ngimamin saat itu. Dia lihat tulisannya, Rasulullah nggak mau jawab salamnya saudara. Nggak dijawab salamnya Rasulullah. Habis itu dia datang lagi ke salah satu sahabat dekatnya, yaitu Abi Qatadah. Abi Qatadah ini sama Ka'ab bin Malik kayak saudara sendiri, kayak sahabat sendiri, sahabat dekatnya luar biasa. Datanglah Ka'ab bin Malik ini yang tadi bersalah kepada Abu Qatadah, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Qatadah. Diucapkan salam, Abu Qatadah nggak mau jawab saudara. Ini sahabat dekatnya nih. Karena Rasulullah perintahkan nggak boleh ada yang negor dia. Satu Madinah nggak boleh ada yang negor. Tidak ada yang negor. Abu Qatadah nggak mau jawab. Sampai-sampai dia mikir, Allah ini sahabat terdekat saya nggak mau jawab. Ya Abu Qatadah, unsyiduka billah. Bukankah engkau bersaksi aku cinta Allah? Aku cinta Rasulullah. Bukankah aku demikian? Tolong bersaksi untukku, apakah aku cinta Allah, cinta Rasulullah? Abu Qatadah jawabnya nggak enak. Wallahu wa rasuluhu a'lam, nggak tahu. Allah sama Rasul yang lebih tahu. Nggak mau dikasih hati saudara. Dan ini anda tahu berlaku sampai berapa hari? 50 hari saudara. 50 hari nggak ada yang negor satu Madinah. Sampai-sampai dia mengatakan, kata Ka'ab bin Malik, aku merasa ini bukan tempat aku sudah. Aku merasa ini bumi, aku udah nggak mijak bumi. Bahkan sampai-sampai ada satu raja di luar itu ngedengar informasi ini raja berusaha buat ngambil Ka'ab bin Malik. Dia kirim surat, apa isi suratnya? Aku dengar kamu nggak ditegur oleh kaummu, mendingan kamu datang ke kami yang akan negur kamu saudara. Tambah berat, dapat cobaan. Di tengah dia lagi diboikot, dapat cobaan rayuan untuk keluar meninggalkan barisannya Rasulullah SAW. Nggak sampai di situ. Tadi 50 hari, di hari ke-40 saudara, di hari ke-40 apa yang terjadi ibadallah? Rasulullah ngirim utusan
ke Ka'ab bin Malik, ke Hilal, kemudian ke satunya lagi yang tadi saudara, Rasulullah ngirim utusan ketiga orang ini. Ngirim utusan apa? Bahwasanya sekarang bukan lagi penduduk Madinah yang boleh negor, istrinya pun udah nggak boleh negor lagi saudara. Di hari ke-40 Nabi ngirim utusan, kamu jauhi istrimu, jangan kau tinggal bersama istrimu. Ditanya, apakah harus saya ceraikan istri saya? Enggak, katanya, enggak perlu diceraikan istrimu, cukup kamu jauhkan, jangan kamu duduk bersama istrimu. Sampai istrinya saudara, Hilal makin nangis, satunya lagi sahabat makin menangis saudara, nggak berhenti makin nangis. Sampai-sampai istrinya Hilal, karena sahabat Hilal Al-Waqifi ini dia paling tua, paling sepuh, istrinya harus ngelayani dia. Istrinya datang ke Rasulullah, izinnya Rasulullah, Hilal ini udah sepuh, kalau saya nggak deket dia kesian, nggak ada yang ngelayani Rasulullah, dia nggak bisa ngejalanin dirinya sendiri, hidupnya nggak bisa, maka saya izin Rasulullah. Kata Rasulullah, ya udah layanin dia tapi jangan ditegur, jauhin, cukup layanin tapi jangan ditegur, kata Rasulullah SAW. Allah, bayangkan bagaimana sumpeknya tiga orang ini saudara. Akhirnya apa yang terjadi ikhwan, persis di hari ke-50 ketika Ka'ab bin Malik sholat di atas masjidnya saudara, sholat di atas rumahnya, sholat subuh ketika itu, persis di hari ke-50 ketika dia sholat subuh, begitu selesai sholat subuh salam, ada orang yang lari datang ke rumahnya. Wahai Ka'ab, abshir, lari dia naik kuda, wahai Ka'ab, abshir, wahai Ka'ab, abshir, wahai Ka'ab, kabar gembira untukmu, Ka'ab, kabar gembira untukmu. Ka'ab begitu dengar itu saudara, ada apa ini? Ada orang lari datang kepada saya, bawa kabar gembira dari masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah telah datang pertolongan Allah? Apakah telah datang pertolongan Allah? Engkau dipanggil sama Rasulullah di masjid saudara. Ternyata Rasulullah bersama sahabat di hari ke-50 dan nunggu di masjid saudara. Nunggu Rasulullah bersama sahabat di hari ke-50 di masjid. Begitu Ka'ab bin Malik datang, para sahabat langsung nunggu. Di antaranya sahabat Talha, diri langsung nyambut daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik saudara. Dipeluk, disambut bersama dua sahabat tadi lainnya yang diboikot di Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa kata Nabi SAW? Abshir bi khairi yaumin marra alaika mud waladatka ummuk. Ambillah kabar gembira, hari ini adalah hari terbaikmu semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Hari ini adalah hari terbaikmu. Di mananya, ya Rasulullah, apakah ini darimu atau dari Allah ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Bukan dari saya tapi dari Allah. Dari Allah saudara. Apa yang datang dari Allah? Ternyata Allah turunkan ayat khusus bela tiga sahabat ini saudara. Allah turunkan ayat. 50 hari sahabat ini diboikot, nggak ditegur kiri kanan, istrinya nggak tegur. Persis di hari 50 Allah yang turunkan ayat saudara. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil 'usra min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat bi 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Apa kata Allah saudara? Allah turunkan ayat khusus ngebela tiga orang tadi. Setelah Allah berfirman tadi di Al-Quran, kami telah mengampuni mereka orang-orang yang beriman, baik dari muhajirin atau ansar. Setelah itu semua secara khusus Allah sebutkan wa 'ala thalathah alladzina khulifu, dan tiga orang tadi yang enggak ikut perang. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai mereka sumpek, merasakan betul-betul penyesalan yang luar biasa, sampai bumi rasanya sempit untuk mereka, sempit diri mereka, dan mereka udah pasrah, nggak punya harapan lain selain Allah. Disitulah Allah mengampuni mereka dan Allah puji mereka. Allah puji mereka, wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamalah engkau orang-orang yang jujur dan tulus saudara. Karena apa Allah bela dia? Dia salah, meninggalkan perang, dia salah. Rasulullah marah kepadanya, tapi apa yang membuat dia dibela oleh Allah? Ketulusannya saudara. Tapi sebaliknya 80 orang tadi yang selamat di hadapan Rasulullah, lolos di hadapan Rasulullah, lolos, seakan-akan dia diterima uzurnya.
Akan tetapi saudara, apa yang terjadi ibadah Allah? Allah turunkan ayat mencela mereka dan mengancam mereka termasuk ahli neraka karena kebohongannya di depan Rasulullah, saudara. Karenanya ibadah Allah, belajar dari ini. Orang-orang yang tulus meskipun bersalah, tapi tulus mengakui kesalahannya, tulus merubah daripada kesalahannya, itu orang-orang yang disayang oleh Allah, saudara, yang diampuni oleh Allah. Mungkin guru kita nggak tahu, mungkin anak istri kita nggak tahu kesalahan kita, saudara. Mungkin murid kita nggak tahu kesalahan kita, mungkin orang-orang kita nggak tahu kesalahan kita, tapi yang tahu adalah Allah, saudara. Yang tahu adalah Allah. Yang tahu adalah Allah. Maka nggak ada alasan kita buat berpura-pura di hadapan Allah. Nggak ada alasan buat kita tidak tulus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah terima taubat kita. Allah ampuni semua maksiat kita, dosa kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk tulus dalam bertaubat kepada Allah, untuk tulus dalam kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.